Nah, itu ada penjaganya po ya. Nah, ini dari arah apa? Melawai. Ini kalau naik sepeda saya pasti bengek di sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Bang Pandi. Nah, yang video sebelumnya kita sudah lewat jalan minyak baru via Muara Rapak kok ya. Sekarang kita via Lapangan Merdeka Pantai Melawai po. Iya, Pantai Melawai. Kita rencana lewat jalan minyak baru. Belum ada nama resminya ya. Masyarakat menyebutnya jalan minyak baru. Kita coba lewat via Pantai Melawai, via Lapangan Merdeka po ya. Tunggu. Tak, saya masih ada. Oke, kita lanjut. Ini pelabuhan Semayang po. Untuk teman-teman yang rindu Balikpapan, ini pelabuhan Semayang po ya, yang ada di luar kota. Oh ya, ada juga penonton saya yang mau request Gang Buntu po. Nanti insya Allah saya bikinkan jalan-jalan di Gang Buntu po ya. Karena sepertinya lama sudah tidak lewat Gang Buntu kita. Gang Buntu itu sebenarnya istilah ya po ya. Sekarang namanya Jalan Sulawesi. Itu namanya Gang Buntu bukan karena buntu po ya, tapi karena banyak cabangnya. Jadi kalau orang biasa, orang yang tidak pernah ke sana, itu bisa tersesat kayak labirin po ya. Terputar-putar, bukan tersesat ya, terputar-putar karena banyak tembusnya. Jadi namanya Jalan Buntu. Orang yang pertama kali ke sana biasanya seolah-olah itu Gang Buntu po, seolah tidak ada tembusnya, padahal jalan tembusnya banyak. Karena bikin pusing kita nyebutnya kadang Gang Buntu po ya. Saya kurang tahu nama di Balikpapan ini. Biasa orang tidak mengenal nama jalan ya, nama julukan. Misal Toko Utama itu sebenarnya sudah tidak ada po ya, tapi orang masih nyebutnya itu Toko Utama po. Wah, ada truk po. Bagaimana nyalipnya ini? Oh, bisa nyalip karena kosong di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, di sini baru tidak boleh nyalip. Misalnya Toko Utama itu sudah tidak ada, tapi orang nyebutnya masih Jalan Toko Utama. Padahal tidak pernah ada Jalan Toko Utama. Puskip, orang masih nyebutnya Puskip po. Belakang Puskip, depan Puskip, padahal Puskipnya itu tidak ada sudah po ya. Mau dibangun swalayan tapi sepertinya tidak jadi-jadi itu po. Apa istilahnya, untuk sementara dipending mungkin itu. Sudah ada pembongkaran dan ada bangunan-bangunan sedikit mungkin ya, pondasi-pondasi, tapi mungkin ada pending, dipending mungkin ya. Saya kurang paham masalah yang itu lagi. Itu pihak yang terkait yang tahu ya Pak ya. Puskip, pusat apa itu ya? Puskip, pusat perkembangan Islam kah apa ya dulu namanya ya? Dulu itu bekas rumah sakit umum lama po ya, sebelum dipindah dijadikan Ujoso di MT Haryono sana po ya. Nah, rumah sakit lama itu yang sebelum jadi Puskip itu sangat angker po ya. Ada barangnya orang jatuh kasihan. Oh, gabusnya itu.
nggak bersihkan mungkin ya. Jadi rumah sakit lama itu yang di Puskip itu Bu, dulu ada dibikinkan novel Bu, katanya sih cerita nyata ya, tapi umumnya itu bisa jadi cerita nyata Bu. Itu tentang wanita kuyang, bidan cantik kuyang, apa nyebutnya ya, kuyang si bidan cantik. Jadi kalau dia lagi kerja jadi bidan itu ya, dia orang dari pedalaman kok ya, dari sana, dari pedalaman Kalimantan Timur sana ya, kuliah di Balikpapan kebidanan ya, baru kerja di rumah sakit lama situ. Konon katanya dia itu kuyang kok ya, karena kecantikannya luar biasa dan awet muda po. Apa ya, dan dia punya kebiasaan itu menyelempangkan kerudung ya, kain di lehernya ya. Kalau kuyang itu biasa ada bekas di lehernya itu, bekas kalau jadi manusia Pak ya, itu bekas apa namanya, bekas kayak jahitan ya, bekas kayak luka gitu ya, kayak luka melingkar gitu ya. Karena kuyang itu kan terlepas kepalanya dari badannya Bu, kalau sudah jadi Po ya. Dan kuyang itu menurut pakar ahli ilmu perkuyangan Po, itu bukan hantu Po ya, bukan orang yang mati hidup kembali. Itu adalah ilmu hitam Po. Jadi manusia hidup, manusia hidup ya, manusia hidup yang pertama belajar ilmu perkuyangan, biasa wanita. Kedua itu ilmu yang diturunkan pada keturunannya Po, baik disengaja atau tidak disengaja. Dalam kasus ini yang bidan kuyang itu Po, yang di novel itu ya, yang katanya dari cerita nyata itu Po, itu judulnya Pacarku Wanita Kuyang. Itu Pacarku Wanita Kuyang, itu kejadiannya mungkin sekitar tahun 80-an ya, 80-an, karena ada rentetan ceritanya itu ya. Saya baru lahir itu ya, saya lahir tahun 80 ya, kejadiannya itu sekitar 80-an, 80 sampai mungkin akhir 80-an ya. Berarti dari lahir saya sampai masuk SD itu, sampai SD ya. Jadi begitu Po. Saya punya novelnya itu Po. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi itu. Tunggu dulu. Ini yang jalan ke Karangjawa. Kita masuk ke jalan yang ini. Nah ini jalan Balikpapan Baru sudah Po. Nah jalan Balikpapan Baru, Jalan Minyak Baru. Nah ditutup di sana Po ya. Tuh khusus orang tertentu aja yang bisa lewat sana. Ini, nah itu ada penjaganya Po ya. Nah ini dari arah apa, Melawai. Ini kalau naik sepeda saya pasti bengek di sini Pak. Ini jalan, ini kalau yang jago-jago enggak apa-apa naik sepeda Bu. Kita orang yang sudah olahraganya cuma jalan kaki Po ya. Aduh. Tapi alhamdulillah sekarang stamina saya agak kuatan dikit ya, karena pola makan, jenis makanan dirubah. Saya kurangi makan goreng-gorengan. Ini saya habis nonton beberapa tahun yang lalu saya nonton di Dokter Jaidul. Jadi saya makan itu ya nasinya cuma siang aja sedikit. Kalau lapar makannya lebih banyak makan pisang Po, saya sarapan. Dan ternyata itu sangat bagus Po ya. Pisang, kurma, tempe mentah itu sangat bagus untuk kesehatan Po ya. Jadi badan saya walaupun sama beratnya, misalnya 95, 92, 95 itu, tapi kualitasnya beda Po. Jadi terasa ringan Po. Jadi kalau jalan pagi itu saya sambil lari kecil-kecil bisa Po. Dulu ndak bisa Po. Kalau makannya ote-ote tahu isi, nasinya 3 kali sehari ndak bisa Po. Kalau sekarang ya karena makan buah-buahan, sayur-sayuran, tempe itu Po,
ini kan nyak saya ini lagi di Parepare po, lagi di Parepare. Saya itu kalau masak tempe po, saya jadikan satu jadi sop sama sayur-sayur sop yang lain po. Pertama karena malas saya goreng tempe, lama betul nunggunya, goreng sambal goreng tempe po ya. Kedua itu menyehatkan po, rebus-rebusan itu sangat menyehatkan po. Oke, kita menuju keluar po. Tunggu. Oh, enggak boleh belok ya, berarti beloknya di sana po ya. Beloknya di Karanganyar, dilarang putar balik, dilarang belok. Nah, kita menuju Karanganyar po, arah Karanganyar dan Kampung Baru. Bisa ke belok di sini? Oh, enggak boleh. Enggak boleh, kalau sudah ada begitu berarti enggak boleh sebenarnya. Itu yang arah sana aja, arah keluar itu. Mudahan ada belok, sepertinya ada belokan di sini. Iya, lewat Kampung Baru kita po. Oh, mutarnya di Kampung Baru ternyata po. Hati-hati. Mutarnya di Kampung Baru, kita pulang lewat Kerapak. Boleh ya? Ya boleh po. Boleh ya? Boleh kan? Iya boleh. Ini Karanganyar ya, sorry. Berarti kita tidak jadi belok lewat Kampung Baru, kita lewat Karanganyar. Tunggu, saya ngoceh nanti GoPro ku mati po. Hidup po, hidup. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini kenapa semangat lagi nih habis minum teh hitam kayak ini, minum topoci pagi-pagi po, semangat bicaranya. Biasa kalau sore ngeploknya habis pulang kerja, aduh lemes betul, sudah ndak makan, ndak minum teh. Kalau pagi masih seger, masih luar biasa, amazing. Alhamdulillah akhirnya Honda Vario saya pakai lagi. Sudah 2 minggu kah nggak pernah terpakai ini. Betagar nanti po, akinya mati po, nggak pernah dipanasi juga. Suprapitku ngedrop lagi akinya po. Aduh, karena sempat beberapa hari itu sakit ya kemarin ya po ya. Sekarang masih batok-batok juga sedikit. Nah ini po, sejak ada yang jaga polisi di sini po, tidak ada yang lewat sini po, trotoar. Enggak apa-apa po. Kecuali petugasnya ya, bukan petugasnya, kecuali orang yang mau ke sana seharusnya enggak apa-apa ya. Orang yang mau ke sana. Sebagai siapa nih? Ketua LBN. LBN itu apa? Laskar Borneo Nusantara. Kita lewat ini toko Aceh po, di depan saya ini po, toko Aceh. Ini salah satu apa ya namanya ya, orang-orang awal di kota Balikpapan dulu ya, almarhum Teku Haji Muhammad Kasim, meninggal sudah po. Sekarang kita hati-hati kalau menerobos lampu merah, ada CCTV. Sekarang apa namanya, elektronik, denda apa ya, pelanggaran elektronik ya, tilang elektronik. Dan hati-hati kalau pakai apa namanya, sekarang di Balikpapan po, knalpot yang bunyinya nyaring, racing itu, yang bobokan, yang dibolongi, yang macam-macam, yang bukan standar po, bahaya. Bahkan motor standar apa di Balikpapan loh ya, tapi di luar kota itu ada, katanya sih dia pakai motor Ducati, suaranya nyaring, padahal itu motor pabrikan, tidak diobok-obok, tidak dimacam-macami, kena tilang ya. Saya kurang paham itu po ya, nanti kita cek, kita tonton video lengkapnya dulu po ya, baru kita penjelasan lagi. Oke, cukup sekian dari saya po ya. Salam, jangan lupa subscribe channelnya, like and share videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.